Hai teman-teman, saya Arya Caturwigrawa dari Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan metode titrasi asam basa, yaitu salah satu teknik penting dalam kimia analisis yang sering digunakan pada laboratorium. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, apa itu titrasi? Titrasi adalah metode analisis kimia yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan dengan cara mereaksikannya dengan larutan lain yang konsentrasinya sudah diketahui, disebut larutan standar atau titran. Terus prosesnya dilakukan dengan meneteskan larutan standar secara perlahan ke dalam larutan sampel yang disebut analit tadi, itu sampai reaksi antara keduanya tepat selesai. Titik reaksi selesai disebut titik ekivalen, yang biasa ditandai oleh perubahan warna indikator perubahan sifat larutan, misalnya pH. Macam-macam titrasi ada 4. Titrasi asam basa, titrasi redoks, titrasi presipitasi, titrasi kompleksiometri. Namun yang kali ini yang akan kita bahas adalah titrasi asam basa. Titrasi asam basa adalah metode analisis kimia kuantitatif untuk menentukan konsentrasi larutan asam atau basa yang tidak diketahui dengan mereaksikannya menggunakan larutan standar atau titran tadi yang konsentrasinya sudah diketahui. Prinsipnya didasarkan pada reaksi netralisasi antara asam dan basa, di mana penambahan titran ke dalam larutan sampel titrat dipantau dengan menggunakan indikator pH hingga mencapai titik ekivalen, yaitu saat jumlah mol asam dan basa setara. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu penentuan kadar asam cuka menggunakan metode titrasi asam basa mulai dari proses awal hingga perhitungan kadar sampel. Langsung saja ke prosedur kerjanya. Proses titrasi asam basa dari awal hingga perhitungan kadar sampel. Yang perlu kita siapkan pertama-tama adalah alat dan bahan. Alatnya itu ada buret, klem dan statif, Erlenmeyer, corong, labu ukur, pipet ukur, filler, dan pipet tetes. Kemudian untuk bahannya ada sampelnya kita menggunakan cuka makan atau asam cuka itu yang belum diketahui normalitasnya dan yang akan kita cari nanti kadarnya. Terus kemudian larutan standarnya kita menggunakan NaOH yang sudah distandarisasi yaitu 0,5 molaritas. Indikatornya menggunakan PP atau phenolphthalein. Larutnya menggunakan aqueous. Oke, untuk langkah yang kedua kita siapkan sampel dan larutannya. Yang pertama-tama adalah kita melakukan pengenceran kepada asam cuka yang pekat tersebut dengan cara mengambil cuka 10 ml, kita pipet ke dalam labu ukur 100 ml, terus kemudian tambahkan aqueous hingga batas meniskus, kemudian kocok hingga homogen. Yang kedua kita siapkan larutan standarnya, yaitu kita ambil buret, kemudian larutan standar kita masukkan ke dalam buret menggunakan corong supaya tidak tumpah, dan juga pastikan yang di bawah ini kerannya buret itu sudah tertutup. Kemudian masukkan larutan hingga di atas skala 0. Kenapa? Supaya nanti waktu dipasang kan buret kan kondisi tertutup kerannya, otomatis yang bawah kan masih kosong. Jadi nanti kita buka biar yang bawah ini terisi, dan kita lihat juga atasnya. Jika udah di skala kosong, kita baru tutup lagi kerannya. Kemudian yang ketiga kita siapkan sampel yang akan kita titrasi, yaitu kita mengambil sampel dari cuka yang telah diencerkan tadi sebanyak 20 ml. Kita pipet menggunakan pipet ukur, kemudian kita pindahkan ke dalam Erlenmeyer. Dan setelah itu sebelum dititrasi kita tambahkan indikator PP 2-3 tetes. Terus untuk setelah itu kita langsung lanjut ke proses titrasi. Proses titrasi yang pertama kita harus memastikan skala buret menghadap tepat di hadapan kita, di depan mata kita ini, supaya kita dapat mudah dengan membacanya. Kemudian posisikan tangan antara memegang keran, tangan kiri biasanya memegang keran kalau saya, dan tangan kanan memegang sampel, seperti inilah contohnya.
Kemudian tangan kiri digunakan untuk membuka keran perlahan. Ketika larutan standar mulai menetes kan dari buret kan, dibuka kerannya, perlahan menetes, tes ini gitu. Erlenmeyernya yang di tangan kanan kita goyang-goyangkan ini seperti ini. Jadi kan nanti netes kita sambil goyangkan gini gitu terus sampai warnanya sampai dalam analit ini warnanya sampai berubah menjadi merah muda. Ketika warna sudah mulai berubah menjadi merah muda, ini tetap berjalan gini sampai menjadi warna merah muda. Kemudian kita tutup kerannya dan kita gocek lagi. Sekiranya dia masih tetap merah muda dan tidak berubah menjadi bening kembali, kita tutup kerannya dan hentikan, proses titrasi selesai. Kemudian kita baca di buret ini, baca ini ada batas titik ekivalennya itu berapa, batas meniskusnya itu. Kita baca skala volume NaOH-nya yang ada di buret itu berapa. Kemudian kita catat datanya. Udah, proses selesai. Kita tinggal lanjutkan ke data perhitungannya. Untuk proses perhitungan data, kita misalkan saja tadi volume NaOH yang kita dapat tadi itu 20,5 mili. Kemudian jadikan data yang kita volume juga encer yang kita ambil, yang kita titrasikan tadi yang dalam Erlenmeyer kan 20 mili. Kemudian volume NaOH yang digunakan untuk mentitrasi tadi itu katakanlah 20,5 mili. Kemudian kita menghitung molaritas cuka encer dengan rumusnya ini, volume asam dikali konsentrasi asam dikali valensi asam sama dengan volume basa dikali konsentrasi basa dikali valensi basa. Jadi antara asam dengan basa itu sama, seimbang. Itu dinamakan netralisasi. Kita katakanlah tadi kita volume asam kita tadi ini ya 20 mili. Kita katakanlah volume asam kita tadi ini 20 mili. 20. Kita kan yang mencari ini M cuka encernya tadi, molaritas asamnya. Valensi asam diketahui 1. Volume basa ini, volume yang dari buret tadi yang kita pakai 20,5 mili, kemudian dikalikan konsentrasi larutan basa ini 0,5 m, kemudian dikali valensi basanya 1, dan terjadilah M asam sama dengan 0,5125 molaritas. Kemudian kita menghitung M cuka pekat menggunakan rumus pengenceran, karena kan kita tadi yang kita titrasi tadi kan cuka encer hasil dari pengencerannya cuka pekat tadi. Jadi kita harus menggunakan rumus pengenceran. M1V1 ini adalah cuka pekat, M2V2 ini adalah cuka yang encer. Kita untuk menghitung M cuka pekat berarti yang dicari M1. M1 dikali 10 mili. Kenapa 10 mili? Karena kita pengencerannya tadi menggunakan 10 mili cuka pekat. M1 dikali 10 sama dengan 0,5125 itu dari konsentrasi cuka encer ini tadi, terus dikalikan 100 mili. Kita kan pengencerannya kan pakai 10 mili cuka pekat diencerkan dengan sampai 100 mili. Hasilnya ketemu seperti ini. M1 sama dengan 5,125 molaritas. Kemudian untuk menghitung kadar cuka, rumusnya menggunakan M sama dengan rho kali 10 kali persentase kadar. Ini salah guys, harusnya ini persentase kadar tapi sama aja, dibagi massa relatif. Diketahui konsentrasi cuka pekat tadi 5,125 m sama dengan ini kadar jenis ini, rho itu massa jenis. Massa jenisnya 1,05 gram per mili.
dikali 10, 10 ini titik konversi, terus dikali persentase. Persentase ini yang kita cari nantinya, persentase kadar. Kemudian dibagi 60 gram per mol ini adalah mR dari asam asetat. Dari asam asetat itu guys, pokoknya. Kadarnya yaitu ini. Ketemulah kadarnya 29,28%. Jadi proses perhitungan datanya seperti itu tadi. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Selesai, ayo kuliah di ITATS.